Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat semua ya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 anggota kelompok yang bernama Nova Putriona dengan NIM 15 dan Inayatur Rifkia dengan NIM 19. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini 7-8 tahun. Pada materi ini, kami akan membahas mengenai konsep perkembangan kemampuan fisik motorik anak usia 7-8 tahun, karakteristik perkembangan kemampuan fisik motorik anak usia 7-8 tahun, standar tingkat pencapaian perkembangan fisik motorik anak usia 7-8 tahun, aktivitas yang menunjang perkembangan kemampuan fisik motorik anak usia 7-8 tahun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Putriona dengan NIM 15. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep perkembangan kemampuan fisik motorik anak usia 7-8 tahun. Anak usia antara 6 sampai dengan 8 tahun merupakan masa peralihan dari prasekolah ke masa sekolah dasar. Masa ini dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak awal ke masa anak-anak akhir sampai dengan masa pubertas. Pada umumnya, setelah mencapai usia 6 tahun, perkembangan jasmani dan rohani anak telah semakin sempurna. Artinya, anak-anak menjadi lebih tahan terhadap berbagai situasi yang menyebabkan terganggunya kesehatan mereka. Sedangkan dari perkembangan rohaninya, mereka semakin stabil. Mereka dapat mengontrol emosi dan juga apa yang dia inginkan. Mereka dapat bersosialisasi dengan baik. Pada masa ini, anak diharapkan dapat mengembangkan berbagai keterampilan dasar yang bersifat akademis seperti membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain sebagainya. Dan juga hal-hal yang bersifat non-akademis seperti moralitas, kedisiplinan, dan konsep diri yang merupakan pedoman berperilaku dan menjadi lebih baik lagi. Menjadi seseorang yang lebih mandiri, menjadi anak-anak yang lebih mandiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan kemampuan fisik motorik anak usia 7-8 tahun. Anak usia 7-8 tahun dapat diartikan sebagai anak usia sekolah dasar, di mana dalam perkembangannya memiliki karakteristik yang unik. Berbagai teori mengatakan tentang karakteristik anak usia SD yang sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat pada anak. Di dalam teori-teori tersebut diantaranya adalah teori kognitif, teori psikososial, teori moral, dan juga teori perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik dan motorik pada anak merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan. Fisik seseorang anak dapat mempengaruhi gerak motoriknya. Dalam perkembangan fisik seluruh anggota atau organ di dalam tubuh seseorang sejak lahir sampai dengan dewasa. Perkembangan fisik seorang anak usia SD dapat dilihat melalui gambaran umum yang menyangkut pada perkembangan proporsi tinggi dan juga berat badan, dan ciri-ciri yang tampak jelas. Anak sekolah dasar pada umumnya berada pada kondisi atau fase tenang, di mana pada perkembangan fisik saat masa ini terbilang cukup lambat namun konsisten. Ciri-ciri pada perkembangan fisik yang sangat mendasar pada anak usia sekolah dasar atau 7-9 tahun pada anak perempuan biasanya memiliki tinggi badan yang pendek dan juga berat badan yang lebih ringan dibandingkan anak laki-laki pada usia tersebut. Sedangkan pada usia 9-10 tahun, anak perempuan lazimnya berada pada fisik yang tinggi dan berat badan yang tidak jauh berbeda dengan anak laki-laki. Pada kisaran usia 11 tahun, anak perempuan tersebut lebih tinggi dan memiliki badan yang lebih berat dibandingkan dengan anak laki-laki. Di usia SD, seorang anak dapat banyak dalam mengembangkan kemampuan motorik dasar yang dilakukan dalam menyeimbangkan badan, melompat, berlari, dan juga melempar.
dalam perkembangan motorik sangat penting untuk mengembangkan proses pembelajaran. Orang guru berperan dalam mengembangkan atau mengajak seorang anak untuk belajar dengan menggunakan aktivitas fisik. Seperti contohnya, olahraga, menggambar, menulis, dan lain sebagainya. Untuk dijadikan latihan seorang anak dalam mengembangkan keterampilan motoriknya. Sebagai seorang anggota keluarga, seorang orang tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan asupan gizi yang baik dan sehat serta seimbang agar dapat mengembangkan pertumbuhan fisik seorang anak yang sehat serta dapat beraktivitas dengan semangat. Perkenalkan, nama saya Inayatul Rizkiyah, NIM 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar pencapaian perkembangan fisik motorik anak usia 7-8 tahun. Jadi, pada aspek fisik motorik, perkembangan fisik motorik terdapat dua lingkup perkembangan, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pada lingkup perkembangan motorik kasar itu terdapat 10 tingkat pencapaian yang harus dicapai oleh anak usia 7-8 tahun. Yang pertama yaitu berdiri dengan satu kaki tanpa jatuh. Yang kedua yaitu berlari lurus tanpa jatuh dan zigzag atau bervariasi. Contohnya berlari melalui rintangan. Yang ketiga berlari lurus dan bervariasi. Yang keempat, melompat dari ketinggian 20 cm. Yang kelima yaitu melempar dan menangkap bola kecil dari jarak 5-10 cm. Yang keenam, mengkombinasikan gerak jalan dan lari. Yang ketujuh, mengkombinasikan gerak melompat. Yang kedelapan yaitu berguling atau koprol. Yang kesembilan yaitu anak dapat mengendarai sepeda roda 2. Dan yang terakhir yaitu anak dapat menari dan mengikuti gerakan sesuai dengan irama senam. Pada lingkup perkembangan motorik halus terdapat 7 tingkat pencapaian yang harus dicapai oleh anak usia 7-8 tahun. Yang pertama yaitu anak dapat menggambar orang dengan anggota tubuh yang lengkap. Yang kedua, anak dapat makan, minum, dan berpakaian sendiri. Yang ketiga, anak dapat membuat dan menulis angka. Yang keempat yaitu anak dapat membuat bentuk wajik, segitiga, dan segi empat. Dan yang kelima, anak dapat menggambar sesuai dengan penglihatan. Yang keenam, anak dapat menggunting dan memotong dengan sempurna. Dan yang terakhir yaitu anak dapat meniru kalimat dengan tulisan tangan. Yang selanjutnya yaitu aktivitas yang menunjang perkembangan fisik motorik anak usia 7-8 tahun. Aktivitas tersebut yaitu yang pertama, latihan untuk membentuk dan memperbaiki postur tubuh. Yang kedua, berjalan dan berlari dengan irama musik serta kombinasi lari lompat. Yang ketiga, gerakan membungkuk, melompat, dan merenggang. Yang keempat, aktivitas otot besar seperti lengan, tungkai, perut, dan punggung. Yang kelima, permainan semi aktif. Untuk yang keenam, yaitu permainan dengan melibatkan kekuatan, keseimbangan, dan kelincahan. Yang ketujuh, melatih kemampuan atau skill sederhana dengan bola seperti lempar tangkap bola, kasti, sepak bola, dan masukkan bola dalam keranjang. Yang kedelapan, mulai belajar berenang dengan satu gaya, contohnya gaya kata. Yang kesembilan, menafsirkan atau menginterpretasikan nyanyian dengan gerakan ritmis. Yang ke-10, melakukan permainan sederhana seperti lapangan dan bola yang lebih kecil. Dan yang terakhir yaitu beraktivitas di alam terbuka atau jelajah alam. Aktivitas di atas itu dapat dilakukan dengan jenis olahraga seperti lari, berenang, bermain bola, olahraga bela diri, atau olahraga senam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf.